Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman sadaqallahul azim. Muhtaramul muhtaramun, yang sama-sama kita hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para satiddah, para guru-guru mulia yang hadir, terkhusus sahibul majlis Syair al-Hidayah Habib Al-Qasim Abdul Al-Kab hafizallahu ta'ala wa ra'ali kulli hayatihi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah luaskan rezeki beliau, dan insyaallah Allah sehatkan badan beliau, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Sekda Kota Palembang, Bapak Dr. Andes Ratu Dewa yang hadir di tengah-tengah kita semua. Kita doakan semua hajat-hajat para Dewa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Patur yang mewakili pewakil masjid Darus Said ini, Yayasan Said ini, mudah-mudahan menjadi bagian pahala yang mengalir. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangunkan rumah Allah, man bana masjidan lillah, barang siapa yang membangun masjid, rumahnya Allah di dunia, maka di akhirat dia bakal dibangunkan rumah yang megah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasul katakan walaupun sebesar sangkar burung puyuh. Berapa besarlah sangkar burung puyuh itu? Kalau kita bangun masjid walaupun sebesar burung puyuh, sangkar burung puyuh bakal dibangun ke rumah yang megah. Apa maksudnya kalau ada orang bangun masjid, kita nyumbang semen sesak baik. Semen sesak itu bakal gantinya rumah yang megah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuma nyumbang batu bata siko, walaupun cuma nyumbang keramik sekeping. Tapi kalau masuk surga di sekeping itu beda, usah kemana-mana, jadilah. Kita wasa pula sekeping, paling tidak sekota. Pokoknya sekecil apa baik sedekah kita untuk membangun rumahnya Allah ini, walaupun sebesar sangkar burung puyuh, Allah bangunkan rumah yang megah di surganya Allah. Ini keluarganya Pak Patur bukan sangkar burung puyuh lagi, ini kandang burung puyuh ini sudah. Bangunan masjid dibangun sampai selesai, sudah jadi siap dipakai, diserahkan dengan pemerintah kota. Ini Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan keluarga besar dari Abi Hasan Said seolah senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal soleh, amal kebaikan yang dibuat di masjid ini, keluarga besar Abi Hasan Said insyaallah akan terus mengalir pahalanya sampai ke anak cucu mereka. Amin ya rabbal. Inilah ciri wong yang cerdas, punya duit, punya harta, digunakan untuk di jalan Allah. Inilah yang dicontoh ke Rasulullah. Rasulullah itu bukan buntu, bukan tak kata duit. Rasul melamar Khadijah mahar mas kawinnya 20 ekor unta. Siko unta 50 juta, berarti Rasul ngelamar Khadijah itu mahar mas kawinnya 1 M. Berarti Rasul ni berduit, Pak Bu. Sudahlah kamu dak katik lah dilamar 1 M, kejinguan rai kamu. Ada waktu dilamar 1 M. Masa suku paling kenceng 2 suku, enak. Apalagi Pak Sekda waktu kawin dulu masih buntu. Sekarang agak dikit sudah. Makanya berani ngomong. Butuh apapun lapor dengan Pak Sekda. Konsumsi Pak Sekda yang siapkan. Masya Allah. Tapi lengkap-lengkap nanya kotaknya bayar apa sama isinya. Belum selesai Pak Sekda tadi. Tanya dulu. Rasulullah itu bukannya buntu, tapi bersahaja. Duit ada dipakai untuk dakwah. Inilah keluarga Abi Hasan Said. Bangunkan masjid yang megah, sudah selesai serahkan. Kalau kita bangun masjid ngajak orang rami-rami, ya tak? Ini diselesaikan dayaan oleh keluarga, masjid yang luar biasa megahnya ini. Di pinggir jalan besar, kalau dibuat ruko, jadi duit ini Pak. Ya tak? Kalau dibuat gedung pertemuan, jadi duit ini pinggir jalan Pak Bu.
tapi keluarga lebih memilih dibangunkan masjid yang sampai hari ini insyaallah hatta yaumul qiyamah masjid ini akan terus dipakai. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, aku minta maaf kalau kamu malak nyok rayaku. Karena aku ini diperintah ke Habib Qasim. Kalau perintah Habib Qasim tidak acak nak nolaknya anak. Ini juriat Rasul. Karena aku nak ngentol dengan beliau kakek. Di surga kakek aku nak ngentol dengan beliau. Kita ini dosa banyak. Caranya mak mana parak-parak dengan Habib Qasim. Makanya aku simpan terus foto dengan Habib Qasim. Aduh aku foto banyak foto dengan Habib Qasim. Iya Pak Sekda, kalau kakek bakal nak nyisip masuk neraka, aku tunjuk ke foto. Nah sama Habib Qasim macam ini. Ya macam-macam, kamu ini juriat Rasul ini. Ya, nah. Makanya parak-parak lah. Nah mulai nak berfoto kalau kamu. Aku banyak foto dengan Habib. Aku simpan kalau di HP nih Pak Batur. Ini kenapa Pak Batur duduk di sini kakek? Aduh, saksi para Habib gitu aja. Di dunia para Habib, di akhirat insya Allah para Habib. Nah, kita ini Pak keturunan Nabi juga, Nabi Adam tapi ya. Ini juriat Rasulnya, darah Rasulullah ngalir di darahnya Habib ini. Maka insya Allah kita para beliau, insya Allah melok senangnya. Nah hari ini saya ditugaskan lagi sama beliau. Saya hari ini dari kebun bunga tadi zikir, ngacar-ngacar. Kita cepatkan dulu. Biasanya saya jam 9 kelar baru zikir di sana. Cuman hari ini saya cepatkan ngapa? Ustadz dapat perintah dari Habib Qasim disuruh ngisi acara Isra Mi'raj di sana. Jadi Ustadz minta maaf lah. Kemarin Ustadz Maulid, Ustadz juga ngisinya. Tidak tahu Habib Qasim nyuruh merintah ke payu anak nurut baik. Apalagi kemarin Pak, aku terkelir kemarin. Masya Allah. Memang kalau kita sakit nih buktikan ya Ustadz Mugiono. Nak tahu kita ini sakit ini kawan nih kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jingoklah kalau kamu lagi sakit. Kalau kamu lagi buntu, itulah nak jingok kawan. Kalau kita lagi hebat, kita lagi berduit, kita lagi gagah, kawan galau. Ini nyapa Pak Sekda nah, jadi Sekda. Kawan galau. Teko yang bukan kawan, aku kawan. Pak Sekda ingat tak dengan aku nih kawan lah. Lama kita nih. Karena lagi gagah, ya dah. Kapan nak nyingoknya kaget nunggu pensiun. Nunggu tidak jabat lagi. Sama cak anak Pak, lagi gagah, lagi hebat, luar biasa kawan galau. Tak nyampak anak dari trotoar. Anak ini nyampak di depan Bank Mandiri Bu, di depan Cinde itu Pak Sekda, kan tinggi trotoar itu. Anak keluar dari Bank Mandiri habis ngambil duit 2M kemarin tuh. Jadi anak keluar dari Bank Mandiri itu anak turun macam ini, rupanya di bawah ada lubang. Di bawah ada lubang, kaki ini sudah turun, kaki kanan kiri masih di pojok. Terlipat lah Pak Batur kaki saya, terlipat nimpo ke badan saya. Aku kira patah kaki aku Bu, Pak. Mungkin doa kamu banyak-banyak inilah. Dibawa anak ke Jakarta Pak. Ada Pak Haji Halim, tunjuk ongkos, tunjuk tiket, tunjuk duit pula, disuruh berobat sampai selesai. Didorong sama Habib Qasim, Habib Mahdi. Pakai kursi roda, haru anak. Nian Bib, haru nih anak. Abaib norong ya anak. Masya Allah. Habib Umar malah nawa itu tongkat. Ustaz, lagi anak tunjuk tongkat. Anak ada tongkat ini kata Habib Umar. Karena Habib Umar pernah nyampak juga kan. Kejinguan Bu, sayang wong tuh dengan kita tuh luar biasa Bu. Luar biasanya. Jadi anak tuh keharunian Pak Sekda. Jadi anak nyampak kemarin itu buktikan yang cinta kawan-kawan ini luar biasa. Bergantian norongnya anak ronsen ke rumah sakit siaga di Jakarta. Habib Mahdi yang bawa sama Buya Sapik, anaknya Buya Husni Tamrin, pimpinan Qadratullah Langkan. Di ronsen kaki anak Bu. Masya Allah nih. Anak di hotel di Jakarta sekamar dengan Habib Qasim, diuruti sama Habib. Masya Allah nanti. Kalau nak nurut punya lemak juga sakit mah itu sebenarnya. Didorong-dorong, lemak nian Bu. Iyo, kita didorong, sudah banyak yang transfer duit pula. Ladasnya pokoknya itu. Rupanya tak nyangka Pak Sekda, rupanya sakit di jalan Allah nak nunjuk duit tadi Pak. Cuman itulah ketahuan Habib Qasim di kamar tuh, akan sekamar dengan Habib Qasim kan. Jadi jemaah anda pun Ustaz di mana Jakarta? Ngapa Ustaz Jakarta? Berobat ujiku. Ngapa Ustaz nyampak? Nak kemana Ustaz? Nak ronsen ke rumah sakit. Ya sudah minta rekening Ustaz. Ujar Habib Qasim, ya antum sakit sedikit, boleh duit banyak kata beliau. Malah potong 10% kemarin kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya itulah kehidupan ini Pak. Kita ini gagah, ini guru silat Pak. Guru pencaksilat, guru nian, bukan karbita, nak ngetes dengan aku jadi kaget tapi nunggu sembuh. Nunggu kaki aku sembuh. Memang benar Pak, video rinjau aplikasi mana lagi bukaan silat kemarin, ada acara kenaikan tingkat, anak solo spell, apa namanya nampil ke pencaksilat. Habis dari situ nyampak.
Ya, pertama cak gaganan sudah tu meletot. Ya salam. Ana dak terpikir wong yang stroke tu, Bu. Ana sakit kaki ni mah ya Allah. Digopong-gopong kemarin tu oleh jemaah Pak Sekda. Karena ini bengkak lebih besar dari kaki Nabi Mahdi kemarin. Bener Pak, besar nian. Dak acak berjalan ana. Ya cuma ndak manu kita, nak ijak ceramah cak manu, jadwal sudah masuk. Ya ana dak pula tahu kalau nak nyampak, kalau ana tahu dak ana terima kalau jadwal samiran. Ana istirahat bae di rumah. Jadi kemarin ana ribut dengan ibu yang ngurut, Bu, cak manu juk ngapu dak sembuh-sembuh kaki aku ni. Ya mak manu pula Ustaz, meneri barang sambil dipakai. Mak manu nak ini. Barang tu dibeneri, sudah dibeneri dipakai lagi berjalan, harus Ustaz istirahat. Tak baca jemaah ribut. Akulah waktu nyampak pertama lah nelpon, Pak aku tak bisa isi seramiran, ngapa Ustaz nyampak, ngapa Ustaz kaki bengkak. Ya Ustaz kan kaki baik yang bengkak, mulut bagus. Lah bener pula. Kaki sakit, mulut bagus. Jadi mak manu masih nak ceramah tu lah Pak yuk. Ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis Pak, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah?" Ya Rasul, amal apa lah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha. Ya. Salat tepat pada waktunya. As-salatu ala waqtiha. Perintah Isra wal Mi'raj ini, perintah salat tadi kata Pak Sekda Habib Qasim sudah jelaskan betapa pentingnya perintah salat ini sampai Allah tidak mau mewakilkan wahyunya kepada malaikat. Perintah haji, perintah puasa, perintah zakat, itu malaikat kalau nyampe dengan Rasulullah. Tapi perintah salat, Jibril disuruh turun ke bawah, disuruh jemput Rasulullah, Rasulullah disuruh mi'raj ke Sidratil Muntaha. Ngapo? Allah nak nyampaikan langsung perintah salat ini kepada Rasulullah. Ini membuktikan bahwa salat ini adalah perintah yang luar biasa. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku nyiptakan jin dengan manusia ini kecuali untuk nyembah aku. Kalau nak bahasa ekstrimnya Bu, tak usah ngapa-ngapa kecuali kamu tu nyembah Allah. Selesai. Hidup ini sebenarnya, ya tak? Cuma enggak dikritik, wah kalau kita ngomong macam itu. Bahasanya itu, tak usahlah kamu ngapa-ngapa sembah aku. Selesai urusan kamu. Jadi tugas kita ni tak kata, kehidupan yang kita lakukan sehari-hari ini hanya memenuhi sunatullah. Begawi itu sunatullah Pak. Jangan kamu bersandar dengan gawean itu. Dengan gawean kamu anggap nerima gaji, dengan gawean kamu anggap jadi kaya. Tidak. Kaya, miskin, susah, senang, sudah ada di dalam perut emak kita. Ini nah, Madinah ni tadi nah. Madinah apa namanya tadi? Yang di akikah tadi. Madinah ni tadi, dalam perut emaknya sudah ditakdirkan oleh Allah nak jadi apa dia. Innal insana hulika bi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Suma yakunu alaqatan misla zalik, suma yakunu mudghatan misla zalik, fatanfuhu fihiru wa yu'marun arba'a kalimat. Bikatbin rizki wa amalihi wa ajalihi sa'idun au sya'iyun. Tidak baca. Sudah dalam perut emak kita ni nak kaya, nak senang, nak susah itulah ada bagian kalau Bu. Pak, ini Pak Sekda, sudah ada bagian. Memang dicatatkan Allah di Laul Mahfuz jadi Sekda. Didoakan oleh emaknya. Mak beliau ni doa ke waktu itu. Beliau jadi sekda anak kau macam itu. Tahun 92. 2019 Pak Sedih. 2019 dilantik jadi sekda. Doa wong tua 92 tahun 92 terijabah 2019. Itu mak beliau berdoa beliau jadi sekda. Nah, kemarin beliau cerita bapak aku doakan aku jadi wali kota Ustaz. Dengar lagi insyaallah. Insyaallah Pak Sekda itu Tinggal marah apa ramah. Macam itu baby. Nak marah apa ramah, ya tak? Kalau ramah Ratu Dewa Mahdi. Kalau marah Habib Mahdi Ratu Dewa. Tinggal disipain, ya tak? Kalau tidak tu geli Habib Gasi Mali. Ada usah Habib, aku dengar geli di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu doa wong tua sekian tahun yang lalu terijabah dijabah oleh Allah. Memang sudah tertanam ke dalam perut emak kita. Maksud ana hidup di dunia ini jangan menigo. Kalau ada bagian jadi wong kayo tulah. Ini nyari duit palak jadi kaki, kaki jadi kepala. Kadang-kadang tak keruan yang mana palak, mana kaki. Kayo juga tidak ibadah tinggal mati masuk neraka.
Biasa-biasa we Pak, jam begawe. Jam balik. Jam berdagang. Ajan sholat. Tidak usah nemenigo. Ngapu kau mungkin tidak usah nemenigo? Kita ini sudah ada suratannya. Hidup ini sudah suratannya. Aku nah sudah ditakdir ke. Aku bakal nyampak ini pun sudah ada takdirnya di Laul Mahfuzan. Karena kalau aku tidak nyampak, tidak cecep dorongan Habib Qasim. Tidak tercecep dorongan Habib Mahdi. Ya tak? Kalau kita badan sehat. Ngapa senang Pak Abu gitu? Mak itu rasanya kawan-kawan. Netes banyak mata. Cuma Habib Qasim tidak jenguk anak nangis. Anak bukan nangis karena anak nyampaknya. Anak bukan nangis karena anak sakitnya. Anak nangis begitu perhatiannya kawan-kawan ini sama anak. Masya Allah, luar biasa sayang mereka nih. Sampai Ustaz sakit lagi kata mengaji Pak Haji Alim. Banyak yang butuh Ustaz, doakan panjang umur sehat, cepatlah berobat sampai tuntas. Kalau ada apa-apa balik ke sini, senang nih nanti Pak Bu. Rasanya bahagia nih yang kita diperhatikan Pak. Sampai wong Pak Haji Alim pun memperhatikan kita. Ini bangganya bukan main gitu. Terima kasih kita. Balik kepada hadis tadi, ternyata sholat di awal waktu itu termasuk amalia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau azan tinggal kelas segala gawe. Kalau sudah Allahu Akbar, tinggalkan segala urusan. Rasulullah waktu dipanggil oleh Allah, dijemput oleh malaikat Jibril, tinggal ke segala gawe Pak Bu. Lagi santai Rasulullah. Lalu bahasa kita waktu Jibril nyemput, tunggu dulu Jibril, aku nak siap-siap. Kata Jibril, ya Muhammad, kata waktu, naiklah ke pucuk buruk ini. Naik Rasul, langsung terbang. Ngapa? Nemui panggilan sholat. Ajan itu panggilan Allah, bukan panggilan muadzin. Kalau orang nanya, ngapa orang ajan itu nak besar-besar Ustaz? Kalau kecil namanya komat. Ya kalau ajan harus besar, ajan itu panggil. Kamu nak manggil aku, Ali, Li. Kalau kamu manggil, mana kedengeran aku? Kalau manggil itu kan harus besar-besar. Oh, Ali, Li. Nah, jadi aku kedengeran. Dipanggil besar, masjid masih sepi, apalagi kamu kecil kan. Selesai Bapak Ibu. Ajan itu panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggalkan segala gawe. Datang temui Allah. Aku ingat Pak sampai sekarang omongan guru aku. Li, kalau hidup kau nak benar, benari sholat. Kalau hidup kau nak bagus, bagus di sholat. Kalau hidup kau nak diperhatikan Allah, dulu ke sholat dari segala gawe. Sampai hari ini Pak, amalan dari guru anak-anak pegang. Anak tidak punya amalan lain Pak. Aku ni ahli tahajud, tidak. Ahli duha, tidak. Ahli sedekah, tidak. Apal Quran, tidak. Cuman aku ni kapan aja aku nak sholat. Itu baik. Kapan aja aku nak sholat. Terasa Pak Bu, sampai hari ini hidup aku disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ado pengen apa datang. Tanya dengan Habib Qasim. Pengen ini datang. Nak minta ini datang. Luar biasa nih. Ado rezeki itu diunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ibu pengen hidupnya senang, benari sholat dulu. Benari wuduknya, benari tata cara wuduknya, benari tata cara sholatnya. Seluruhnya benari galau. Kalau sudah bagian sholat ini ibu bapak benari, maka hidup kamu akan dibenari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan nganteng dengan sholat kita. Pak, aku sudah sholat Ustaz. Benar tak dulu banyu yang kamu pakai? Aku sudah wuduk Ustaz. Benar tak dulu cara wuduk kita tuh? Aku sudah sholat Ustaz, benar tak dulu takbir kamu dan lain sebagainya. Belajar, panggil ulama, panggil guru fikih, minta mereka menjelaskan bab sholat. Biar kita tahu urusan bab sholat. Dari pangkal, mulai dari airnya, wuduknya, sholatnya, sampai ke doanya. Kita pelajari dengan baik dan benar. Dengan benari sholat kita, maka insya Allah hidup kita dibenari oleh Allah. Awalu ma yuwasabu abdul yaumul qiyamati as-shalah. Baina sunnah kulu wa in fasadat sairu kulu. Amal ibadah kita ni yang pertama kali dihisab oleh Allah tu solat. Bagus solatnya, bagus amal ibadah yang lain. Rusak solatnya, rusak amal ibadah yang lain. Setan iblis tak usah nak ngerusak puasa kamu, zakat kamu, haji kamu. Tidak usah, dia rusak solat baik, selesai Pak. Dia rusak solat baik Bu, selesai. Makanya iblis itu galak masuk di tengah-tengah saf Pak. Kan ada hadisnya Rasul, sawu sufufakum wa inna tasbiyatus sufu min tamami shalah. Lurus dan rapatkan saf, karena lurus dan rapat ini adalah kesempurnaan dari ibadah salat. Kenapa Rasul menyuruh lurus dan rapat? Karena ada anak setan iblis namanya Hinzib atau Khonzab.
Henzib atau khonzab ini, dia galak masuk di sela-sela saf untuk menggoda orang yang sholat. Dulu Henzib ini Saro nak masuk di tengah-tengah saf ini Pak. Dulu. Sekarang lah pacak nguling dia. Wong lah jarang galau sholatnya sekarang. Semeter, tengah-tengah tu belis galau di situ. Iya Pak Sekda, mangkonya no lada saya beli sekarang. Tak payah lagi nak masuk lah melok di sini aku je. Ngapa kita memberikan celah kepada iblis untuk masuk? Dengan rapat dan lurus itu, kita menutup kemungkinan iblis untuk bisa menggoda kita. Bu, kamu perhatikanlah bukti kalau setan iblis segala ngoda kamu sholat Ibu di WA wong, ibu lupa nyawabnya, atau ibu nyari barang, tak ketemu. Waktu takbir, Allahu Akbar. Nah, SMS tadi belum dibalas. Ibu itu bukan wahyu bu, belis nginget ke kamu supaya sholat kamu rusak. Ibu nyari dompet, tak ketemu, lah bongkar segala lemari, tak ketemu. Pas ibu takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. No, di bawah baju. Allahu Akbar, masih dah isinya tadi. Ya Allah, nah dilantak. Ujung-ujungnya semayang nih, ingat dompet. Rusak sudah sholat kita, Pak. Kita bangga, perasaan kita itu wahyu. Alhamdulillah, aku dapat ilham dari Allah. Dompet aku di situ rupanya. Bukannya dari Allah, itu belis. Namanya Henzib. Dia yang membisikkan ke telinga kita terhadap hal-hal yang kita lupa, terhadap sesuatu yang kita cari. Kapan dia bisikkan? Kaget. Kapan kita lah takbir? Allahu Akbar. Mulai dia membisikkan. Ngapa? Dia nak ngacau, nak merusakkan solat kita, Pak. Jadi hati-hati bab solat ini. Boleh cukup rusak solat ini, baik. Selesai, Pak. Seluruh amal ibadah kita yang lain. Fasyadat sairu kulu. Seluruhnya hancur, Pak. Yang kedua kata Rasulullah, amal apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Birrul walidain. Berbakti kepada wong tua. Makanya anak salut tadi dengan Pak Sekda. Belum balik, belum ngapa-ngapa, nemui wong tua dulu, Pak. Kita ni maaf beribu maaf dengan ustaz, dengan kiai, dengan habib, kadang kita ni cak kepakaman bib, bercium tangan nih sampai kadang ingus lekat di tangan ustaz juga kadang ini. Dengan wong tua sojot, lagi tak pernah. Dengan ustaz, dengan kiai bergawaan ke rumah wong tua tak pernah datang, tak pernah ngawak apa-apa. Padahal ketika ada orang datang kepada Rasul pengen melok berjihad, ditanya sama Rasul, kau punya wong tua tak? Punya ya Rasul. Baliklah. Itu kau jihad di rumah kau itu. Dengan kau ngurusi wong tua kau, sama dengan kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan terbalik, Pak. Wong tua kita ini dua pintu surga. Mak dengan bapak kita ini, itu dua pintu surga. Kalau salah sikok ini masih ada, mumpung dua-duanya masih ada, mbeklah. Kalau sikok sudah tak kata lagi, Pak Sekda nak tinggal ibu 91 tahun. Woi, Pak Sekda mati. Pasti ada amalan bib ibu beliau ni. Jarang Pak 91, kita 45 lah batuk-batuk terus. Iya kan? 91 tahun Bu. Ya Allah ya Karim. Tak kata di sini 91 yakin aku. Paling tua 70, ada 70. Ada yang 70. Kata pula 60 lah paling ini ya. 60 tahun paling ya. 60 tahun biar lagi lasaro berkemul-kemul terus pakai apa namanya kaos kaki. Berapa nenek tu umurnya? Alhamdulillah masih pacak berjekir. Cuman cak demam itu nenek tu ngapain? Lasaro kita. Lah begawaan apikson, lah begawaan balsem kemana-mana. Mana ada lagi mampu minyak wanginya ya? Mampu minyak angin. 91 tahun ya Allah Pak. Luar biasa, berarti pintu surga sikok masih dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu tak cerita Uwais Al-Qarni, Pak? Uwais Al-Qarni, Bu, manusia yang tidak dikenal oleh wong di dunia, tapi dikenal oleh wong arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dikenal oleh penduduk langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni ini adalah anak yang berbakti kepada wong tua. Uwais Al-Qarni ini punya penyakit sopak, Bu. Penyakit panu, belang-belang badannya ini. Uwais Al-Qarni ini bapaknya sudah meninggal dunia, tinggal maknya sakit, lumpuh. Gawe Uwais Al-Qarni ini setiap hari ngendong maknya, mandi ke mersi ke ngurusi wong tuanya ini. Sekali hari,
Uwais Al-Qarni ini pamit dengan maknya. Mak, pamit, ngapo? Boleh dah aku nak ketemu sama Rasulullah, mak. Puji maknya, lajulah wis. Ya. Tapi kau jangan lama-lama. Ya. Jangan lama-lama. Mak ni kata yang urus, yalah. Titipnya lah dengan tetangga maknya. Pergilah Uwais Al-Qarni dari kota tempat dia tinggal ke kota Madinah. Lari Rasulullah, pak. Jalan kaki. Duit tak katik, kendaraan tak katik zaman dulu. Sudah jalan kaki sekian hari, Uwais Al-Qarni baru nyampe di rumah Rasulullah. Sampai di depan rumah Rasul tak katik, pak, lagi keluar. Karena zaman dulu tak katik HP, kalau ada HP lemak WA dulu Rasul, ya Rasulullah, kami nak ke rumah, Rasul ada di rumah dah. Dah. Kalau cak kamu sekarang kan nak ke rumah Habib Qasim kan WA dulu, Bib, kami nak ke rumah, Habib ada apa dah. Zaman dulu HP tak katik, WhatsApp tak katik, Uwais Al-Qarni langsung datang ke rumah Rasul. Sampai di rumah Rasul tak katik. Uwais ni bimbang. Nak nunggu Rasul, tak tahu kapan baliknya. Nak ditinggal ke sayang ni lah sampai di sini. Tapi nunggu lama di sini, pesan maknya tadi harus langsung balik. Subhanallah. Uwais mendengar berita Rasul tak katik, dia langsung tinggalkan rumah Rasulullah. Dia balik lagi untuk nemui wong tuanya, ngurus wong tuanya. Singkat cerita, Rasulullah balik. Begitu Rasulullah balik, nanya dengan istri beliau, ada tak tadi laki-laki datang ke sini? Ada ya Rasulullah. Namanya Uwais Al-Qarni. Benar ya Rasulullah. Kata Rasul, kaget kalau aku meninggal dunia, kamu temui dia. Ngapa Uwais Al-Qarni itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa ya Rasul? Karena Uwais Al-Qarni itu adalah anak yang berbakti kepada wong tua. Jadi anak kalau dia berbakti dengan wong tua, doanya langsung nembus langit, Bapak Ibu. Benar. Kamu jangan bangga hidup di pucuk kasur yang lemak, tidur di pucuk AC yang lemak. Kalau wong tua kamu hidup saro di dusun, neraka jahanam. Jingok dulu wong tua kita, senang ke dulu wong tua kita, ya. Kalau aku bukan tak galak beli ke mak aku mobil, mak aku dah acak bermobil bi, Pak Seda. Memang pajak bermobil, kau beli ke Pak mobil ni ya? Iya, nak aku beli ke motor, bermotor tak baca. Nak beli ke sepeda tak baca mak aku. Di rumah tu lah gawenya nah. Makanya salah satu sikoknya, anak bongkar rumah mak aku. Ku bagusi, ku siapkan nasi, pokoknya dia kemarin masuk rumah sakit mak aku. Masuk rumah sakit. Aku lagi ceramah, lagi di tempat Ustaz aku habis. Ini sama Pak Wali kemarin Mas. Dapat kabar mak keluar keringat dingin. Saya keluar dari gedung, balik sama Laskar, langsung saya bawa ke rumah sakit ke UGD. Tinggal 3 hari, 4 hari. Di rumah sakit Khadijah. Balik dari situ, saya beneri kalau kamarnya. Saya bagusi, saya pasang, AC sudah lama aku pasangkan. Ya. Cuman kamarnya ini sumpah katik ventilasi. Aku pindah ke kamar sebelah, aku bongkar kalau sekarang lagi digawe ke budak-budak. Ya. Lagi dibagusi, ngapo? Sakit hati kita Pak. Kita tidur di kasur yang lemak, tidur di tempat kamar yang bagus, tapi wong tua kita susah. Ya. Wong tua kita saro. Padahal jasa beliau lah kita kemudian bisa jadi seperti sekarang ini. Dikandung Pak, ya. Apalagi mak aku ni wong saro, bukan wong berduit. Aku ni pernah terkejut mak aku nah, aku datang, mak aku habis mandi Pak Sekda. Ya. Aku masuk rumah beliau lah lama tapi bukan sekarang, ya. Dulu. Kapan ku jengok bu maaf ni bu BH ni peniti 3 ikut bib sambungannya. BH ini disambung peniti 3 ikut, ya. Ngapo saking tidak terbeli di barang dalam ini? Ngapo duitnya untuk kami ni sekolah, untuk kami ni kuliah. Sehebat itu wong tua itu pengorbanannya dengan kita bu. Makanya ibu hati-hati kalau ke bandara. Kalau ada peniti bunyi itu, jangan main kamu. Ya, karena peniti kita lah ya dengan peniti zaman dulu Pak Sekda. Kalau nyai-nyai dulu penitinya dari emas. Ibu aku dulu, emaknya abah, ya, meninggalnya 91 tahun umurnya. Ya. Di ininya kan pakai baju kebaya kan wong tua zaman dulu kan tak katik kancing. Itu pakai peniti bu, penitinya emas. Bukan peniti kita karatan. Iya kalau peniti wong zaman bingin itu makin emas, cucuk kondenya kan nenek aku kalau panjang rambutnya. Kalau dia habis mandi di buntelnya bu, ya, dicocoknya konde ya di tengah ini. Kondenya itu dari emas, 5 suku nenek aku dulu. Makanya waktu dia meninggal ku duluan, ku cari konde itu Pak. Emas beb, 5 suku itu. Enak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbakti kepada orang tua ini luar biasa. Uwais Al-Qarni ini Masya Allah Pak. Singkat cerita, Rasul meninggal dunia Pak. Rasul meninggal dunia, Uwais Al-Qarni tidak sempat ketemu dengan Rasulullah SAW. Singkat cerita Bapak Ibu, waktu itu Uwais Al-Qarni pamit dengan maknya. Kata maknya, Wis, mak ni pengen naik haji Wis. Mak ni pengen naik haji. Kata Uwais Al-Qarni, siap mak, doa kebaik.
Uwais Al-Qarni ini gawenya tiap pagi dia beli keledai yang kecil, Bu. Tiap hari keledai ini dia angkat naik ke pucuk gunung, diunjuk makan. Sudah sore, balik lagi dibawanya gendongnya lagi, bawanya turun. Wong kampung bingung. Apa dia gawe Uwais Al-Qarni ini? Berbulan-bulan sampai setahun mawai keledai ke pucuk, sudah makan dibawa ke bawah. Apa Bapak Ibu tahu tak kamu maksudnya? Uwais Al-Qarni sedang melatihanmu. Dia sedang mesakkan ototnya karena dia nak ngendong maknya yang lumpuh ini berjalan dari Yaman menuju Mekah. Dia nak ngendong maknya ini latihan otot. Dia keledai tiap hari diunjuk makan, tambah lama tambah besar, tambah lama tambah besar. Walhasil dengan besarnya keledai tadi digendong oleh Uwais Al-Qarni, lah jadi pula otot Uwais Al-Qarni ini. Begitu musim haji, Uwais Al-Qarni gendong maknya. Dia berjalan menuju kota Mekah, gendong maknya ini, Pak. Masya Allah. Ya. Begitu Uwais Al-Qarni tawaf, ya, di di Ka'bah di Mekah, dia cuma sikok berdoa, minta penyakit belangnya disembuhkan oleh Allah. Doanya diijabah oleh Allah. Doa wong yang berbakti dengan wong tua itu bukan main, berbakti pada wong tua diijabah oleh Allah. Sopaknya hilang, Pak Bu. Ya. Cuman sikok tando di punggungnya ini, di telapak tangannya ini yang tidak dihilangkan oleh Allah sebagai tando itu Uwais Al-Qarni. Kenapa? Kelak setelah Rasulullah meninggal, para sahabat selalu mencari Uwais Al-Qarni. Ngapa? Karena Rasul pernah pesan, kaget kalau aku meninggal dunia, ada kafilah dari Yaman datang, kamu tanya, ada tak namanya Uwais Al-Qarni? Kalau ada, kau jingok tanda sopak di tangannya. Kalau ada tanda bekas belang di tangannya, kau sujudi, mintalah doa dengan dia. Kenapa? Dia itu wong yang tidak dikenal di dunia, kata Rasul, tapi dikenal oleh penduduknya Allah, karena dia berbakti kepada wong tuanya. Singkat cerita, Pak, Rasulullah meninggal. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Setiap ada kafilah dari Yaman dikumpuli sama Abu Bakar. Ditanya, ada tak kamu ni Uwais Al-Qarni namanya? Tak kata, sampai Abu Bakar meninggal. Begitu Sayyidina Umar bin Khattab, dia panggil, ada tak di antara kamu ni nama Uwais Al-Qarni? Ada tuan, saya. Dipanggil oleh Sayyidina Umar, dijingok. Ada sopak, Bu, di tangannya ini. Dicium, disalamkan. Langsung khalifah minta, doakan aku ini. Doakan aku dan negeri ini. Bingung Uwais Al-Qarni. Aku ni siapa? Penduduk biasa. Tuan tu khalifah, tuan raja, tuan presiden. Aku ni yang minta doa. Tidak, kami disuruh Rasulullah. Rasul ngomong, kalau aku meninggal, kamu salah seorang di antara kamu sahabat ni ketemu sama Uwais Al-Qarni, titipkan salam aku dengan dia. Ya. Yang kedua mintalah doa. Sekarang aku nyampaikan salam Rasulullah, yang kedua aku minta doa. Nangis Uwais Al-Qarni, Bapak Ibu. Kenapa Uwais Al-Qarni nangis? Karena dia tidak pernah ketemu sama Rasulullah, tapi Rasulullah mengenal baik siapa itu Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena dia berbakti dengan wong tuanya. Puncak keheranan masyarakat kapan? Ketika Uwais Al-Qarni meninggal dunia. Waktu wong nak mandikan jenazah Uwais Al-Qarni, sudah ada yang mandikannya. Waktu nak ngapani, sudah ada yang ngapaninya. Waktu diantar dari rumah ke kuburan, banyak yang melok nganter, yang mana mukanya asing galau, Pak. Wong kampung itu tidak pernah nyingok wong yang melok nganter. Ketika ditanya sama khalifah, apa kata khalifah? Itu yang nganter Uwais Al-Qarni, penduduk-penduduk langitnya Allah Subhanahu wa taala yang mereka berduka cita karena wafatnya seorang anak yang berbakti kepada wong tuanya. Nah, jadi kalau kamu masih hidup wong tua kamu, urusilah mulai sekarang, ya. Sering-sering telepon, kalau dia di dusun, telepon tanya kabarnya, ya. Ma, apa kabar? Abah, apa kabar? Tapi jangan nanya kabar terus, tanya rekening saya sekali, pening pala wong tua. Ya nanya kabar terus, kabar baik nak, duit dibuntu, itu masalahnya, ya dah. Nah, yang ketiga kata Rasulullah, ayo amalin ahabu ilallah, amal apa yang dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Yang pertama salat, yang kedua birrul walidain, dan yang ketiga al jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Jihad zaman sekarang jangan kamu anggap nak jihad di Rasulullah dulu, nak berperang sekarang mana kawan, mana lawan, dak jingoan. Mana cara berjihad zaman ini hari? Berjihadlah dengan profesinya masing-masing. Kalau ibu menjadi rumah tangga, ibu rumah tangga jadilah ibu rumah tangga yang baik. Bapak jadi pegawai, menjadilah pegawai yang baik. Kami jadi ustadz, jadilah ustadz yang baik. Pak Sekda jadilah Pak Sekda yang baik. Pak Fatur pengusaha jadilah pengusaha yang baik. Itulah jihad kita. Ngapa? Dengan menjadi orang yang baik sesuai dengan profesi kita baik-baik, berarti kita sudah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sesuai dengan amanah Habib Qasim, ceramahnya sampai jam 9.30, pas ceramahnya ini jam
9.30, 2 menit. Lewat 2 menit, minta maaf ya. Kalau mudah-mudahan manfaat, ada salah minta maaf. Kepada Allah minta ampun. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.